Spotters, kalau belakangan ini kita di Indonesia lagi sering basah kuyup karena kehujanan, lain cerita nih sama teman-teman kita yang lagi pada kuliah di negeri 4 musim. Akhir tahun ini, mereka semua tuh lagi menggigil di kepung salju yang turun lebih lebat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Termasuk di Turki nih, yang suhu udaranya bisa drop sampai minus 2 derajat Celcius. Wih, yuk kita telusuri Turki bareng Nesya dan Tasya yang udah siap-siap jadi Elsa dan Anna di film Frozen nih. Nah, walaupun akhir tahun, ternyata beberapa universitas di Turki tuh pada nggak libur loh. Malah sebaliknya, udah masuk musim ujian. Waduh, temen-temennya pada healing, mahasiswa Turki siap-siap pusing ya. Gak apa-apa deh, ini kan semua demi masa depan. Ya nggak sih Spotters? Semangat Nesya dan Tasya! Duo besti Nesya dan Tasya sama-sama kuliah di Sivas Cumhuriyet Universitesi yang terletak di kota Sivas. Kampus ini didirikan tahun 1974, sekalian menjadi monumen setengah abad berdirinya Republik Turki. Kampus utamanya terletak di pinggir sungai Kizilirmak, sekitar 5 km dari pusat kota Sivas. Serunya lagi, kita tuh nggak perlu repot jajan kalau sekolah di sini, Spotters. Karena hampir semua universitas di Turki punya Yemekhane alias ruang makan yang harga proporsinya tuh nggak bikin dompet bengek. Maklum, harganya miring karena ada subsidi dari pemerintah Turki. Asik nggak tuh? Iya, nggak mentang-mentang makanannya subsidi, terus menunya acak kadut ya. Pilihan menu di Yemekhane dijamin bergizi dan variasinya ganti terus tiap hari. Enaknya kuliah di luar negeri, abis kelar kelas, kita bisa jalan-jalan tuh sambil belajar banyak hal baru. Kayak Nesya dan Tasya yang kali ini dolan ke Sivas Çifte Minareli Medrese alias madrasah bermenara kembar yang ngetop banget di kota Sivas. Bangunan yang sudah berusia 7,5 abad ini dibangun pada masa dinasti Seljuk. Cakep banget ya! Lanjut, kita mampir lagi ke Sipaye Medrese yang dibangun hampir bersamaan dengan Çifte Minareli di masa Sultan Seljuk İzzedin Keykubu I berkuasa. Bangunan ini memiliki fungsi utama sebagai madrasah dan rumah sakit. Khas banget bangunan dengan arsitektur Seljuk nih, dengan desain megah dan ukiran batu halus di pintu masuk dan dindingnya. Di sini juga banyak kios-kios cenderamata nih. Karena lokasi ini di era sekarang juga udah berubah jadi lokasi wisata sejarah. Wih, siap-siap shopping deh kalau kesini. Sekalian udah masuk waktu sholat, melipir deh kita ke Kalecami, masjid bersejarah di pusat kota Sivas yang udah berusia 4,5 abad. Masjid ini dibangun di masa pemerintahan Sultan Murad III dengan arsitektur ala Ottoman, modelnya persegi dengan kubah tunggal berlapis timah. Cakep! Di masjid ini kita nggak cuma bisa beribadah loh, tapi juga bisa nongki asik. Banyak banget mahasiswa Indonesia yang bikin meeting organisasi atau bikin PR di sini. Tempatnya tuh nyaman dan homey banget dengan pilihan jajanan khas Turki. Satu yang nggak boleh skip kalau lagi kesini tuh ngetehnya, Spotters. Saking pentingnya, teh atau chai dalam bahasa Turki juga jadi simbol keramahan. Bahkan di banyak toko atau pasar, para pedagang sering banget menawarkan teh buat pembelinya. Tehnya disajikan dalam gelas berbentuk bunga tulip kecil bernama chai bardagi. Dan rata-rata ini tuh teh tawar ya, biar nggak diabetes kita. Cocok banget nih buat menghangatkan badan di musim dingin. Nah, kalau di sini kebiasaan orang Turki kalau misalkan minum teh itu mereka tanpa gula, ya nggak? Nah, kalau orang Indonesia kan nggak bisa ya, itu udah terbiasa teh manis. Habis setengah hari jalan kaki di musim dingin, lapar juga nih perut. Tasya dan Nesya mau jajan doner kebab nih, jajanan khas Turki yang ngetop juga di Indonesia ya. Tapi kebayang kan Spotters, jajan doner kebab langsung di negara asalnya diracik dari tangan-tangan chef handal asal negeri dua benua ini.
Wih, kebayang deh, sedep bumbunya udah pasti otentik banget. Dagingnya sapi, domba, atau ayamnya dipanggang vertikal begini. Daging ini juga udah berbumbu, dipanggang pelan-pelan memutar. Jadi, daging yang di luar tuh bakal kering crispy, tapi dalamnya masih juicy. Karena dimasaknya pakai metode slow cooking, tiap ada pesanan datang, daging baru di slice tipis, terus ditumpukin deh jadi satu di atas kulit kebab yang gurih. Kita juga bisa request pakai roti pita yang lebih empuk dan mengenyangkan Spoders. Pelengkapnya udah wajib ada ya, tomat, selada, bawang bombay, dan kentang goreng, terus dikasih juga saus, yogurt, dan sedikit saus pedas. Enaknya!